Mas Ganjar saya tantang, berani nggak Mas Ganjar akan mengungkit dan menangkap para pelaku dan aktor penculikan di 98? Jadi jangan mereka buat-buat narasi. Berani nggak salah satu programnya tangkap para penculik? 96 juga ada kasus 27 Juli. Berani nggak mereka nangkap itu semua? Blunder gede bumerang ke Prabowo. Noel Ebenezer ngamuk nantang Ganjar, ungkap aktor pelanggar HAM 27 Juli 96, nanti diungkap bos lu aman gak? Saya ingin Indonesia tanpa kekerasan. Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran HAM, bagian dari mimpi kita bersama. Kalau berani bersaing, berani bertanding, ya harus ngambil resiko. Kan nggak bisa terus bertanding kalah mutung gitu kan. Makanya nanti jangan lagi Bapak mau diprank oleh kawan-kawan di 2024 ini. Nanti kalau sebelum KPU mengumumkan, ya Bapak nggak usah sujud syukur lagi gitu. Nanti lucu lagi kita ngelihatnya gitu kan. Belum lagi nanti kalau kiblatnya salah gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer tiba-tiba saja menantang Ganjar Pranowo untuk menangkap para pelanggar hak asasi manusia, terutama kasus 27 Juli 96 saat nanti menjadi presiden. Menurut dia, pelanggaran HAM jangan hanya dijadikan isu dalam visi misi di awal saja. Pasangan Capres dan Cawapres Ganjar dan Mahfud sebelumnya telah resmi mendaftar ke KPU 19 Oktober kemarin. Pendaftaran itu sekaligus menyerahkan visi misi mereka. Salah satu visi misi Ganjar Mahfud adalah mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Kasus pelanggaran HAM 27 Juli 96 yang dimaksud Noel adalah penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta. Saat itu, kantor DPP PDI yang dikendalikan oleh pendukung Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Surabaya 93, diserbu oleh kelompok pendukung Suryadi, Ketua Umum berdasarkan hasil Kongres Medan 96 yang didukung ratusan aparat kepolisian. Hadah, lebih baik Noel ini gak usah banyak bacot lah, nanti malah jadi bumerang ke calon yang ente dukung. Jangan sok-sokan nantang kalau memang dia sendiri gak punya nyali juga untuk membongkar. Lagian nih, menurut mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk keadilan korban penghilangan paksa, akan terus berjuang mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Pada peristiwa 27 Juli 96, para aktivis PRD termasuk anggota dari organisasi di bawahnya menjadi buronan politik. Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 97-98. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang atau IKOHI, ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. 4 diantaranya adalah para aktivis PRD, yaitu Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan 23 Mei 98. Mantan Sekjen Partai Rakyat Demokratik Petrus Hari-Haryanto dengan lantang menyatakan jika sosok Prabowo Subianto lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrat dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama dengan tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. Lucu bukan? Terlebih saat ini hanya pasangan Baca Pres Bacawa Pres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga mempunyai program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar dan Mahfud, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa Indonesia. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya.
Menurut aktivis HAM Usman Hamid, rekam jejak tersebut penting ya ditelaah karena kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, harus dituntaskan setuntas-tuntasnya. Jadi gimana nih? Apakah di sini Noel sudah mulai mual? Apakah fakta ini sudah bisa membungkam mulut bacotmu Noel? Sudahlah, jangan sok-sokan nantang-nantang. Semua rakyat Indonesia sudah tahu dan cerdas kok. Jika sosok bos mula yang menjadi jagal bagi para aktivis di masa lalu. Jadi, bagaimana menurut Anda? Dalam pemilihan nanti jangan sampai ada gontok-gontokan di lapangan. Nanti akan menyesal. Toh udah kasih contoh kan, dulu kita setelah selesai kan rukun lagi mereka. Denny Siregar beri informasi Indonesia dalam bahaya. AM Hendro Priyono, ex-kepala intelijen, beri peringatan keras minta Jokowi tak intervensi Pilpres. Ngeri. Amerika itu mau presidennya pelawak, mau presidennya preman, mau presidennya udah pikun, tapi negeri tetap jalan. Karena yang di belakang dia adalah sistem. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebutkan situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh Denny Siregar menyikapi pernyataan Guru Besar Intelijen Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono. Hal ini bermula saat AM Hendro Priyono menegaskan agar Presiden Jokowi tidak melakukan intervensi. Seperti dikutip kilat.com dari unggahan Twitternya Denny Siregar 30 Oktober 2023, tampak kalau Denny Siregar menunjukkan sebuah tayangan berisikan pernyataan dari AM Hendro Priyono. Tampak judul besar dari unggahan Denny Siregar tersebut kalau AM Hendro Priyono meminta agar Jokowi tidak melakukan intervensi. Dalam unggahan tersebutlah Denny Siregar menyebutkan jika AM Hendro Priyono sudah keluar memberikan pernyataan, itu tanda kalau situasi negara tidak baik-baik saja. Entah apa yang dimaksudkan oleh Denny Siregar dalam unggahan tersebut, namun netizen yang tersulut menanggapi bahwa hal ini ada kaitannya dengan situasi politik Indonesia saat ini. Terlebih sosok Denny Siregar dikenal merupakan loyalis Capres Ganjar Pranowo. Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Priyono belum lama ini diberitakan menyatakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud. Sehingga netizen pun banyak mengutarakan pendapat mereka melalui kolom komentar unggahan Denny Siregar. Menurut para netizen, kalau pakar intelijen sudah bersabda memang serem. Memang ngeri ya, sudah cukup konstitusi dilanggar, jangan sampai runtuh lagi kepercayaan rakyat pada presiden. Negara hukum seharusnya menjadi panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara lain, di mana negara hukum sebagaimana sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap asas hukum atau prinsip dasar hukum harus ditaati semua warga masyarakat, terlebih lagi hakim yang menyidangkan perkara pidana, perkara perdata, atau Mahkamah Konstitusi harus tunduk kepada prinsip dasar hukum tersebut. Tapi jika sudah dikangkangi seperti ini, apa yang harus kita banggakan? Sampai ada julukan kepada Mahkamah Konstitusi yang dikatakan Denny Siregar sebagai Mahkamah Keluarga. Dan pada umumnya, pandangan masyarakat umum sama dengan Denny Siregar bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga dalam menjatuhkan putusan MK yang sifatnya tidak objektif karena semata-mata hanya demi kepentingan keluarga saja. Mengerikan bukan? Karena secara perlahan rakyat di negeri ini digiring cara berpikirnya dengan diperhadapkan kepada kebenaran melanggar konstitusi. Seluruh warga negara ini para anggota TNI beserta para purnawirawan di luar sana yang berjasa bagi negara. Bila masih rasional dan mengedepankan negara ini, maka sudah seharusnya membuka mata, telinga dan hati. Jangan memberikan ruang apalagi dukungan bagi para manusia perusak marwah negara. Ini bakal jadi aib memalukan demi memuluskan langkah seseorang di Pilpres. Sedemikian besarnya ambisi seseorang sehingga harus menabrak aturan dengan gaya balap ugal-ugalan tanpa etika. Ujung-ujungnya publik semakin yakin ada bau dinasti politik dan Jokowi yang akan paling disalahkan. Harapan penulis janganlah negara Indonesia dibuat menuju kekuasaan dengan politik dinasti yang kotor, yang mirip dengan kerajaan, yang hanya mengandalkan keturunan raja yang bisa menjabat sebagai raja. Sedangkan masyarakat yang punya potensi menjadi presiden selalu terhalang untuk menduduki jabatan presiden yang bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi dalam menjabat presiden. Bagaimana menurut Anda?
Thank you.